Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Syifa Ainur Rahmah dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620-541 dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyati SPDMM dengan mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Hartanti 2017 halaman 19. Perkembangan anak merupakan landasan penting sebagai dasar bagi para guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan aspek-aspek tersebut, guru perlu melakukan analisis kebutuhan dan perkembangan anak terlebih dahulu. Proses ini dikenal dengan istilah penilaian, yang merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan anak usia dini. Penilaian perkembangan anak usia dini menurut Epstein dalam Hartanti 2017 halaman 19 adalah proses dalam mengumpulkan, menyatukan, dan menginterpretasikan informasi mengenai perkembangan dan belajar anak usia dini. Baik teman-teman, selanjutnya di sini terdapat tujuan dan fungsi penilaian perkembangan anak usia dini. Yang pertama, tujuannya yaitu mendeteksi perkembangan dan arahan dalam melakukan penilaian diagnostik ketika terindikasi yang meliputi deteksi tentang status kesehatan anak usia dini, kepekaan indera, bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan perkembangan sosial emosional. Yang kedua, mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak usia dini. Yang ketiga, menggambarkan kemajuan perkembangan dan belajar anak usia dini. Yang keempat, mengembangkan kurikulum. Yang kelima, memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu menilai program dan lembaga atau yang biasa disebut dengan akuntabilitas program lembaga. Selanjutnya di sini terdapat fungsi penilaian. Fungsi penilaian terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsi deskriptif dan yang kedua fungsi prediktif. Nah, fungsi prediktif adalah penilaian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan anak di masa yang akan datang. Selanjutnya fungsi deskriptif yaitu penilaian yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, yaitu yang pertama perkembangan motorik kasar dan yang kedua yaitu perkembangan motorik halus. Perbedaannya adalah motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar tubuh seperti merangkak, berjalan, melompat, dan berlari. Sedangkan motorik halus, perkembangan motorik halus, anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketakasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Selanjutnya, prinsip penilaian perkembangan anak usia dini. Yang pertama, mendidik. Mendidik artinya proses dan hasil penilaian perkembangan harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian perkembangan peserta didik. Yang kedua, sistematis. Perkembangan anak berlangsung secara sistematis, artinya bahwa perkembangan itu berlangsung mengikuti pola tertentu yang terjadi secara teratur. Yang ketiga, berkesinambungan. Artinya, penilaian pencapaian perkembangan peserta didik harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus. Yang keempat, menyeluruh penilaian yang dilakukan harus mencakup semua aspek perkembangan, yaitu meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Yang kelima yaitu objektif.
Artinya, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang keenam, terpadu penilaian yang dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu komponen penting dari kegiatan pembelajaran, dan hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketujuh, akuntabel penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan yang kedelapan, yaitu terbuka. Terbuka hal ini mengandung makna bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, teman-teman, untuk pembahasan yang terakhir di sini terdapat pedoman penilaian perkembangan untuk anak usia dini. Penilaian perkembangan untuk anak usia dini di PAUD, sekolah TK, saat ini didasari oleh kurikulum 2013 dan akan digantikan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum memasuki pembelajaran, guru akan membuat RPPH yang mengikuti kurikulum 2013. Pendidikan anak usia dini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Proses pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk tercapainya kompetensi, sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan yang melibatkan 6 aspek perkembangan secara terpadu. Kompetensi dibedakan menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya di sini terdapat STPPA. STPPA itu adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, ini sebagai acuan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, penilaian kepada pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kependidikan anak usia dini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.